Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Iman Nugroho dengan NIM SSI 2023-707. Saya akan mempresentasikan UAS Remedi Sistem Penunjang Keputusan. Pertama, sistem pendukung keputusan pemilihan penerima beasiswa menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Pertama, pendahuluan. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Beasiswa merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendukung kelancaran proses belajar. Jumlah mahasiswa yang mengajukan beasiswa seringkali lebih banyak dibandingkan kuota penerima. Oleh karena itu, diperlukan proses seleksi agar beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar layak. Penentuan penerima beasiswa tidak cukup hanya melihat nilai IPK, kondisi ekonomi keluarga, jumlah tanggungan orang tua, prestasi, keaktifan organisasi juga perlu dipertimbangkan. Sistem mendukung keputusan menggunakan metode analytical hierarchy process dan teknik for order preference by similarity to deal solution. Digunakan agar proses seleksi lebih objektif. Rumusan masalah: bagaimana menentukan calon penerima mahasiswa berprestasi secara objektif berdasarkan beberapa kriteria menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Tujuan sistem ini adalah membantu pihak kampus menentukan mahasiswa yang paling layak menerima beasiswa berdasarkan nilai akademika, kondisi ekonomi, prestasi, dan jumlah tanggungan orang tua dan keaktifan organisasi. Manfaat: sistem ini membantu proses seleksi beasiswa menjadi lebih cepat, objektif, dan transparan. Bab kedua, pembahasan. Alternatif dan kriteria. Pada penelitian ini terdapat 5 alternatif calon penerima beasiswa, yaitu Andi, kedua Budi, ketiga Citra, keempat Dinda, kelima Eko. Penilaian ini dilakukan menggunakan 5 kriteria, yaitu IPK, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, prestasi akademik dan non-akademik, kelima keaktifan organisasi. Perlu diketahui bahwa penghasilan orang tua merupakan kriteria cost, sehingga semakin kecil nilainya semakin baik, sedangkan kriteria lainnya merupakan benefit, artinya semakin besar nilainya semakin baik. Penentuan bobot menggunakan AHP. Tahap pertama, dalam menentukan bobot setiap kriteria menggunakan metode AHP, berdasarkan perhitungan diperoleh bobot sebagai berikut. IPK dengan bobot 0,350. Kedua, penghasilan orang tua bobot 0,250. Ketiga, jumlah tanggungan dengan bobot 0,150. Keempat, prestasi dengan bobot 0,150. Kelima, keaktifan organisasi dengan bobot 0,100. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa IPK kriteria yang memiliki prioritas tinggi dalam proses seleksi. Selain itu, konsistensi rasio kurang dari 0,10 sehingga metrik perbandingan dinyatakan konsisten dan layak digunakan. Perhitungan dan menggunakan metode TOPSIS. Setelah bobot diperoleh, proses dilanjutkan menggunakan metode TOPSIS. Tahapan dalam metode TOPSIS meliputi normalisasi metrik keputusan, pembentukan matriks normalisasi terbobot, penentuan solusi ideal positif dan negatif, perhitungan jarak terhadap solusi ideal, dan terakhir menghitung nilai preferensi setiap alternatif. Melalui tahapan tersebut, nilai akhir yang digunakan sebagai dasar penentuan peringkat calon penerima mahasiswa. Hasil perankingan. Berdasarkan hasil perhitungan TOPSIS diperoleh urutan sebagai berikut. Peringkat pertama, Eko dengan nilai preferensi 0,596. Kedua,
Dinda dengan nilai 0,589. Yang ketiga, Budi dengan nilai 0,536. Keempat, Andi dengan nilai 0,414. Dan kelima, Citra nilai 0,390. Eko menjadi penerima beasiswa pertama yang paling layak karena memiliki kondisi ekonomi yang lebih membutuhkan dengan penghasilan orang tua paling rendah disertai IPK yang baik serta aktif dalam organisasi. Analisis hasil berdasarkan hasil perhitungan AHP dan TOPSIS, alternatif terbaik adalah A5, yaitu Eko dengan nilai preferensi 0,59. Eko memperoleh peringkat pertama karena memiliki penghasilan orang tua paling rendah sehingga kondisi ekonomi lebih membutuhkan bantuan beasiswa. Selain itu, Eko memiliki IPK yang cukup baik dan aktif dalam organisasi. Dinda berada pada peringkat kedua dengan nilai 0,589. Dinda memiliki IPK tertinggi dan keaktifan organisasi yang sangat baik, tetapi penghasilan orang tua lebih tinggi dibanding Eko. Refleksi, mengapa memilih metode AHP dan TOPSIS? AHP digunakan untuk menentukan bobot kriteria secara terstruktur, sedangkan TOPSIS digunakan untuk menentukan alternatif yang paling dekat dengan solusi ideal positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif. Kedua, kelebihan metode AHP dan TOPSIS. AHP dapat menentukan prioritas kriteria dengan jelas. TOPSIS mudah dipahami dan mampu menghasilkan urutan peringkat alternatif secara jelas. Ketiga, kelemahan metode AHP dan TOPSIS. AHP membutuhkan perhitungan. Ketiga, kelemahan metode AHP dan TOPSIS. AHP membutuhkan perbandingan antar kriteria yang cukup banyak. TOPSIS sangat dipengaruhi oleh bobot kriteria yang digunakan. Keempat, apakah hasil keputusan dapat berubah jika bobot berubah? Apakah hasil keputusan dapat berubah jika bobot berubah? Ya, hasil keputusan dapat berubah apabila bobot setiap kriteria berubah. Oleh karena itu, penentuan bobot harus dilakukan dengan tepat sesuai kebutuhan kampus. Bab kelima, penutup. Kesimpulan, sistem pendukung keputusan pemilihan penerima beasiswa berprestasi dapat dilakukan menggunakan metode AHP dan TOPSIS. AHP digunakan untuk menentukan bobot kriteria, sedangkan TOPSIS digunakan untuk menentukan peringkat calon penerima berdasarkan hasil perhitungan. Eko menjadi mahasiswa yang paling layak menerima beasiswa dengan nilai preferensi 0,590. Saran, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan alternatif, kriteria, dan data mahasiswa agar hasil seleksi lebih akurat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.